Untuk masuk ke sesi berikutnya, 1 jam ke depan akan ada Bapak Inyoman Purnaya dari Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat pagi, Pak Purnaya. Selamat pagi, Pak Apa Meli. kabar, Pak? Ya, Saya sehat. sehat, Pak. Selamat datang. Nah, untuk berikutnya, silakan Pak Purnaya disampaikan presentasinya, waktu dan tempat. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi sumber daya manusia logistik Indonesia untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia tentunya. Nah, saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Nyoman Purnaya. Saya dari Asosiasi Logistik Indonesia yang juga aktif sebagai tenaga pengajar di Institut Setiami di program studi manajemen logistik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama dari sisi regulator, yaitu pemerintah. Ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini mencoba atau bersikap mengenai bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, dari berbagai bidang tentunya. Nah, ini merupakan kerangka pikir pembangunan manusia 2020-2024 yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat ketiga pilar yang ada di sini, Bapak Ibu, di sini ada mengenai layanan dasar pelindungan sosial, kemudian ada pilar yang kedua adalah produktivitas, kemudian pembangunan karakter. Nah, yang perlu saya highlight di sini adalah bagaimana pemerintah berusaha atau telah mengakomodasi mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi, dan tentunya di sini tujuannya adalah untuk membangun manusia yang berkualitas dan berdaya saing, tidak hanya di sisi lokal, namun juga berdaya saing secara global tentunya. Nah, kemudian apa yang menjadi strategi dari rangka berpikir yang dibuat oleh Bappenas dalam hal ini? Di sini ada 4 strategi, yaitu yang pertama bagaimana meningkatkan peran kerjasama dan industri dalam hal ini pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian mereformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya melakukan penguatan sistem sertifikasi kompetensi di sini. Karena di sini untuk meningkatkan daya saing tentu di sini dibutuhkan yang namanya penguatan sistem untuk pelatihan di mana kita mampu menaikkan atau mengembangkan kompetensi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis industri yang dicanangkan dalam RPJM 2020-2024 oleh pemerintah. Di sini disebutkan ada yang namanya penguatan lembaga sertifikasi kompetensi atau LSP, antara lain melalui penguatan lembaga-lembaga sertifikasi profesi di berbagai sektor atau berbagai bidang. Ya. Nah, tentu di sini kami dalam hal ini Asosiasi Logistik Indonesia sudah menyikapi hal ini sesuai dengan visi dan misi organisasi. Nah, saya juga ingin menyampaikan sedikit mengenai apa yang telah dilakukan, apa yang telah diteliti. Ya. Ini saya mengambil dari joint research antara Asosiasi Logistik Indonesia
dengan RMIT Australia, Universitas Indonesia, ITS Surabaya, dan juga Shanghai University tahun 2017. Kita lihat di sini apa sebenarnya yang diharapkan industri ya, dari industri tentang sistem pelatihan nasional. Nah, kalau kita lihat gambarannya dari hasil research yang disampaikan, bahwa diperlukan penciptaan sistem pelatihan yang lebih kuat, ya, yang didukung oleh kemitraan yang lebih dalam. Antara siapa? Antara industri tentunya, kemudian dunia pendidikan, dan juga pemerintah dalam hal ini. Atau istilahnya yang sangat umum kita kenal itu ABG, academician, kemudian bisnis, dan juga government. Nah, melihat tantangannya yang dari kacamata industri, apa sebenarnya yang diperlukan dalam menciptakan sistem pelatihan ini? Yang pertama, kita perlu menjawab tantangan utama ya dalam sistem pendidikan logistik yang ada saat ini. Nah, bagaimana sistem pendidikan logistik saat ini di Indonesia memang diakui, boleh dibilang secara formal gitu ya, secara formal memang sedikit terlambat dibandingkan negara-negara lain. Kita bandingkan saja dengan negara yang ada di ASEAN. Mereka sudah terfokus dan sudah melakukan yang namanya pendidikan secara khusus tentang logistik itu sudah 5 atau 10 tahun yang lalu. Sedangkan kita baru memulai kurang lebih dari tahun 2012 yang lalu, gitu ya, di mana pemerintah mulai fokus untuk membangun sekolah-sekolah vokasi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya membangun kapabilitas atau kemampuan dan juga kapasitas tenaga kerja di bidang logistik secara nasional. Dan ini kami melihat sebagai asosiasi dan pelaku dari logistik bisnis, kami melihat peran pemerintah di sini sudah mulai cukup aktif bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dalam hal ini untuk membangun kapasitas dan kapabilitas ini. Dan tentu tujuannya adalah supaya nanti tenaga kerja kita punya daya saing dan tidak tergantung atau tidak diinvasi oleh tenaga kerja asing gitu ya, dalam hal industri logistik. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mengatasi kesenjangan keterampilan dalam pendidikan dan pelatihan logistik. Nah, ini juga kalau kami lihat dalam 2-3 tahun belakangan ini sudah banyak sekali bermunculan atau ada pendidikan atau pelatihan-pelatihan khusus mengenai logistik dan supply chain, ya, itu baik itu diselenggarakan oleh lembaga pelatihan maupun adanya program studi di beberapa kampus di Indonesia. Nah, kembali lagi, sebenarnya apa yang diharapkan dari industri tentang standar dan body of knowledge atau mengenai pengetahuan dari sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di Indonesia tentunya. Nah, industri melihat di sini perlu adanya penetapan sumber daya, penetapan standar ya, standar kompetensi nasional yang menjadi pengetahuan inti dari keterampilan logistik ya yang memenuhi harapan dari industri. Nah, dari standar kompetensi nasional ini tentu diharapkan yang utama ya di lain keterampilan pendukung lainnya, di sini ada lima keterampilan utama yang yaitu thinking and learning. Jadi di sini diharapkan sumber daya di bidang logistik khususnya itu bagaimana memiliki pola berpikir atau kerangka berpikir untuk mengembangkan dan memperbaiki proses-proses yang ada di aktivitas-aktivitas atau industri logistik dan mempelajari bagaimana dunia internasional atau grup secara global dalam mengembangkan industri logistik mereka. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada hari ini mengikuti webinar ini sangat mafhum dan memahami bagaimana industri logistik di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat, ya. Namun upaya-upaya pemerintah dalam mendukung
untuk menurunkan biaya logistik dan membuat industri logistik ini menjadi lebih efisien masih jauh dari cukup gitu ya, meskipun usaha-usaha pemerintah dalam boleh dikatakan 5 tahun terakhir ini cukup masif dalam membangun infrastruktur yang tentu ini akan mendukung perkembangan industri logistik di Indonesia, bagaimana menghubungkan antar pulau-pulau yang ada di negara kita ini. Nah, kemudian skill yang kedua yang diharapkan itu adalah interpersonal skill. Nah, mungkin juga Bapak Ibu sekalian juga memahami bagaimana kalau misalnya kita sebagai seorang karyawan ataupun tenaga kerja ya, memiliki kemampuan interpersonal yang mampu menjabarkan dan juga mampu memberikan pengetahuan dan juga kemampuan kita ya, keahlian kita di dunia bisnis yang tentunya ini akan memberikan nilai tambah bagi industri itu sendiri. Kemudian customer service and businesses ini adalah sebuah keterampilan atau skills yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia, bagaimana caranya kita melayani customer baik itu secara internal, customer kita internal ya, internal organisasi ataupun customer secara eksternal. Nah, berdasarkan apa yang kami lihat di industri logistik khususnya di sini tenaga kerja terampil dalam bidang customer service dan bagaimana mengelola bisnis itu sangat jauh ya. Masih sangat sedikit jumlahnya yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Makanya tidak mengherankan masih banyak tenaga kerja yang boleh dibilang memiliki keterampilan dan keahlian yang sifatnya advance, ini memegang level-level top manajerial di organisasi-organisasi atau perusahaan logistik itu berasal dari negara di luar Indonesia. Kemudian yang paling hits saat ini yaitu mengenai analytical dan information communication technology. Nah, di sini perlu adanya sebuah terobosan ya, dorongan, meskipun sekarang kita banyak melihat startup ya, organisasi atau perusahaan-perusahaan logistik yang berbasis internet ya, berbasis internet of thing mulai muncul di Indonesia. Tentu ini belum cukup untuk mendorong atau meningkatkan yang namanya efisiensi di bidang logistik. Kemudian keterampilan atau skills yang terakhir, yang kelima, itu bagaimana menciptakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sebagai spesialis di bidang logistik atau supply chain. Tentunya di sini dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pelatihan yang bisa menciptakan, ya, yang bisa melahirkan tenaga-tenaga logistik yang memiliki 5 keterampilan dasar ini. Nah, ini yang ditemukan atau yang dihasilkan dari joint research ini mengenai apa yang diharapkan oleh dunia industri. Nah, sedikit membandingkan kembali lagi dari hasil joint research antara ALI dan beberapa universitas di Indonesia, Australia, dan China. Di sini disebutkan bahwa ada 10 atau top 10 skills ya yang dari hasil kuesioner dan juga hasil interview yang dilakukan oleh para researchers ini antara Indonesia dan China. Ya, dari sisi soft skill di sini ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh industri di Indonesia dan juga di China itu sama. Dan namun ada beberapa poin yang mungkin secara kebutuhan itu sedikit berbeda. Ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya people skill, sedangkan di China itu lebih ke team oriented. Ya. Jadi mereka lebih mengutamakan kerjasama antar tim. Ya, kalau kita di sini lebih mungkin ya sifatnya lebih individual. Dan juga di Indonesia itu mementingkan atau industri itu mementingkan yang namanya honesty atau kejujuran. Ya. Sedangkan dari sisi kalau kita lihat di negara China, mereka secara time managementnya itu lebih diutamakan bagaimana sumber daya manusia di sana khususnya di bidang logistik itu
mengelola waktu dengan baik ya, sehingga mereka bisa berproduksi atau memiliki produktivitas yang tinggi. Kalau kita melihat dari sisi hard skill, ya, di sini di Indonesia skills atau keterampilan utama yang dimiliki harus atau diutamakan oleh industri itu ada dua hal, yaitu mengenai reliability, kemudian bagaimana sumber daya manusia itu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu ya, problem solving. Sedangkan kalau kita bandingkan di negara China berdasarkan hasil research ini, mereka mengutamakan yang namanya knowledge ya, atau pengetahuan mengenai teknologi terakhir. Mungkin kalau kita lihat dari sisi skop besarnya, tidak mengherankan bagaimana negara China itu begitu masif mengembangkan teknologi-teknologi yang berbasis internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kami lihat secara praktek dan juga secara apa yang diinginkan diadopt oleh industri memunculkan tantangan secara teknis ya di sektor logistik. Nah, di sini ada tantangan antara memilih menjadi generalis atau menjadi spesialis. Kalau kita mengacu dari apa yang dihasilkan dari joint research tadi di tahun 2017 kemarin, banyak industri mengharapkan khususnya sumber daya manusia di bidang logistik ini menjadi spesialis. Misalnya spesialisasinya dalam inventory management, spesialisasinya dalam bidang transport management dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua adalah apakah dia harus segmented, apakah dia harus fragmented, atau memiliki keahlian khusus seperti spesialis tadi gitu ya. Kalau misalnya industri itu menuntut bahwa satu orang atau sumber daya manusia yang mereka rekrut itu bersifat fragmented, artinya dia tersebar di mana-mana, nah itu harapannya lembaga pendidikan atau training yang ada di negara kita ini bisa lebih menghasilkan sumber daya yang memiliki beberapa keahlian khususnya gitu ya. Kemudian tantangan yang lain yaitu mengenai retail dan juga korporasi. Nah, ini dalam hal bagaimana mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang logistik ini, kita mengarahnya itu ke retail atau C2C atau B2B atau justru korporasi ya. Di sini B2G ya, dengan G2G. Nah, di sini perlu dilihat sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri, industri logistik itu sendiri, ada yang sifatnya retail dan memang ada sifatnya korporasi di sini. Nah, perlu diperhatikan juga bagaimana retail itu berkembang. Seperti Bapak Ibu perhatikan sekarang, begitu gencarnya, begitu banyaknya e-commerce yang bertumbuhan gitu ya. Nah, di sini membutuhkan yang namanya skills ataupun kemampuan atau sumber daya manusia di bidang logistik yang memahami bagaimana logistik retail itu C2C itu bisa dijalankan atau dioperasional. Kemudian tantangan yang lain itu mengenai building capabilities and HR competencies melalui never ending training. Mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini menghadapi apa istilahnya pain gitu ya, kesakitan yang dapat dikatakan ketika men-training orang, ketika dia sudah mulai bisa menunjukkan kinerjanya, menunjukkan keahliannya, kapabilitasnya, tahu-tahu pindah ke tempat lain, pindah ke organisasi yang lain. Nah, ini merekrut orang baru lagi, kemudian men-training lagi. Nah, itu never ending training. Nah, ini tentu sebuah tantangan yang dihadapi oleh mungkin semua bidang industri yang ada di negara kita ataupun di negara lain ya. Ini merupakan PR bagi kita semua, bagaimana caranya supaya
untuk membangun kapabilitas, kemudian kompetensi dari sumber daya manusia tidak melalui never ending training. Nah, ini tentunya dibutuhkan bagaimana kita mengembangkan atau mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi yang sama gitu ya. Jadi ketika merekrut atau meng-hire tenaga kerja sudah memiliki standar kompetensi yang sama seperti yang kita harapkan. Kemudian collaboration and partnership. Nah, di sini dalam hal perkembangan teknologi yang cukup pesat, tentu di sini dibutuhkan sebuah kolaborasi dan partnership atau kerjasama. Jadi kita saat ini banyak apa istilahnya idiom gitu ya, yang mengatakan kalau kita tidak berkolaborasi, tidak berpartner, bekerja sama, bermitra, kita tidak akan bisa berkembang ya, kita akan mati sendiri. Nah, kemudian new business model dengan customer preference. Ini adalah sebuah pilihan bisnis ya, bagaimana sebuah model bisnis yang baru dikembangkan, ditumbuhkan, diimprove, dibangun dibandingkan dengan bagaimana customer kita memilih kenapa mereka atau customer kita untuk melakukan atau membeli produk yang kita hasilkan. Ini mengenai new business model dan customer preference. Sedikit mengulang Bapak Ibu sekalian mengenai kompetensi dan standarisasi, karena pagi ini saya berbagi mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi dalam hal ini mengembangkan sumber daya manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan kompetensi ini merupakan suatu kemampuan ya, atau istilahnya tacit knowledge gitu, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. Kalau misalnya mereka memiliki suatu keahlian sebagai manajer, warehouse manager misalnya, atau transport manager, ataupun logistik manager. Nah, mereka tentu memiliki kemampuan atau kecakapan atau keahlian yang melekat pada dirinya. Gitu ya. Kemudian standarisasi. Pada dasarnya ini bagaimana menentukan atau kalau kita di sebuah alat mengkalibrasi apakah seseorang ini benar-benar memiliki kemampuan, memiliki kompetensi di bidangnya, gitu ya. Ini dalam menghasilkan atau dalam berproduksi mampu meningkat memiliki produktivitas yang tinggi. Gitu ya. Nah, tentu kedua hal ini harus dibangun ya, harus dibangun oleh kombinasi lembaga pendidikan dan juga industri. Nah, sesuai dengan standar-standar yang sudah dibangun oleh negara-negara yang mungkin duluan maju dan berkembang dari negara kita, seperti misalnya standar Eropa, standar Jepang, Amerika, dan lain sebagainya, yang tentunya hal ini sudah dibuktikan dan sudah diterima dengan baik oleh industri itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit memberikan pandangan umum ya mengenai bagaimana kerangka kerja pelatihan logistik itu dilakukan, ya, terutama kami sebagai asosiasi, bagaimana kami mencoba untuk mengembangkan ya, sumber daya manusia di bidang logistik melalui formal learning ya. Kalau kita lihat secara persentase ini 20% secara formal learning, kemudian 80%-nya itu adalah informal learning. Artinya apa? Di sini dibutuhkan tidak hanya pendidikan atau pemahaman yang di dalam kelas gitu ya, secara formal harus duduk datang ke dalam kelas, kemudian melakukan observasi seperti itu, tapi juga di sini dibutuhkan secara informal learning, yaitu adanya on the job training, kemudian adanya cross function antar bagian ya, antar fungsi-fungsi. Nah, sehingga sumber daya manusia yang ada, yang kita didik atau yang kita latih ini memiliki beberapa perspektif-perspektif
yang tidak hanya misalnya mereka memahami di salah satu bidang, misalnya inventory management, misalnya seperti itu, mereka juga memahami bagaimana proses transportasi dilakukan, ya, bagaimana proses freight forwarding, baik itu darat, laut, dan udara itu dilakukan, bagaimana proses bisnis itu dijalankan dari sisi customer service. Nah, ini yang dibutuhkan sebagai pengembangan, ya, sebagai jalan untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih memiliki kompetensi sehingga memiliki daya saing yang tinggi di bidangnya. Nah, Bapak Ibu, kami di Asosiasi Logistik Indonesia sesuai dengan visi misi ini sudah melakukan yang namanya pengembangan sumber daya manusia logistik sejak tahun kami berdiri, ya, dari tahun 2006, bahwa kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, dalam hal ini khususnya Kementerian Perekonomian, ya, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Perhubungan. Kami mencoba untuk menjadi jembatan, ya, antara industri di mana kami besar, gitu, kemudian menjadi jembatan bagi regulator, yaitu pemerintah, dan juga memahami apa yang menjadi kebutuhan industri. Oleh karena itu, kami membentuk atau membangun sekolah logistik, ya, yang mana mendidik sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan tentunya di sini sesuai dengan standar global yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri, ya. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan BNSP, dalam ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam melakukan sertifikasi sumber daya manusia yang tentu berpatokan atau berpaku pada standar kerja kompetensi nasional Indonesia. Nah, ini beberapa sertifikasi yang kami sudah jalankan. Satu di antaranya adalah sertifikasi dari European Logistics Association atau ELA, ya, di mana Ali ditunjuk sebagai NCC atau ELA Certification di Indonesia sejak 2013, ya, yang mana di sini ada 3 level, Bapak Ibu, ya. Kalau mereka menyebutkan dari level 5, yaitu European Certified Logistician at the Supervisory Management Level atau EJLOG. Kemudian level 6 itu untuk Senior Management Level, ya, ESLOG. Ini bagi mereka yang sudah mempunyai level atau jenjang manager, ya, atau consultant planning. Kemudian ada senior manager yang sudah levelnya mungkin director, seperti itu, yang sifatnya strategic management level atau MLOG, ya. Nah, kenapa kami ditunjuk oleh European Logistics Association? Karena mereka melihat di setiap negara, khususnya Indonesia, Asosiasi Logistik Indonesia ini mempunyai visi yang cukup kuat, yaitu membangun sumber daya manusia khususnya di bidang logistik. Oleh karena itu mereka meng-appointment kami sebagai tempat yang diberikan kewenangan dalam mengakses, ya, dalam meningkatkan sumber daya, kemampuan sumber daya, kompetensi sumber daya manusia di bidang logistik. Nah, tentunya dalam asesmen ini dilakukan secara independen dan juga sifatnya netral, ya, karena ada beberapa memang asesor ataupun tenaga pelatih yang kami miliki sudah terakreditasi oleh lembaga sertifikasi Eropa ini. Kemudian yang kedua yaitu sertifikasi dari Japan External Trade Organization atau JETRO, ya, yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2011. Jadi kerjasama ini sudah cukup lama, Bapak Ibu.
di mana JETRO sebagai lembaga perdagangan internasional Jepang itu memberikan akreditasi atau kewenangan kepada kami untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi di bidang logistik khususnya dan supply chain di Indonesia sesuai dengan standar yang ada di Jepang. Ya, di sini ada 3 sertifikasi. Yang pertama tingkat dasar istilahnya itu ada Certified Logistic Improvement Professional, di mana di sini diharapkan tenaga-tenaga atau sumber daya manusia di bidang logistik yang levelnya masih manajer ke bawah ini memiliki suatu pola pikir atau kemampuan atau sebuah kompetensi, keahlian bagaimana melakukan proses improvement di bidang logistik di tempat kerja mereka masing-masing. Kemudian naik sedikit levelnya yaitu Certified Supply Chain dan Logistik Profesional. Nah, di sini sifatnya sudah manajerial seperti itu, yaitu level manager ke atas, ya, mungkin sampai level GM. Seperti itu. Mereka akan disertifikasi sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka, bagaimana melakukan proses perencanaan atau planning, bagaimana mereka mengukur dan menghitung biaya-biaya yang muncul di dalam operasional logistik. Nah, level yang lebih tinggi lagi yaitu logistik master, di mana di sini diharapkan untuk level top management, ya, direktur maupun CEO gitu ya, yang bergerak di bidang logistik ataupun supply chain director yang ada di perusahaan-perusahaan itu memiliki sertifikasi yang diakui standarnya sesuai dengan standar Jepang dalam hal bagaimana mereka mengelola bisnis secara umum, gitu ya, dalam hal pengembangan bisnis logistik. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini slide terakhir ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat-sangat gencar dan masif ya, bagaimana caranya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tentunya akan meningkatkan daya saing negara kita ya, sumber daya manusia kita di level internasional. Nah, ini BNSP dalam hal ini dikoordinir khususnya di bidang logistik, dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian, telah menghasilkan 5 okupasi logistik Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai warehouse operator yang terdiri dari 14 unit kompetensi, kemudian logistik administrator itu terdiri dari 13 unit kompetensi, kemudian warehouse supervisor, freight and forwarding and distribution, kemudian supply chain manager. Nah, dari kelima okupasi logistik ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang tentunya memiliki standar, ya, standar kerja, kemudian memiliki kompetensi yang sudah terstandarisasi secara nasional. Di samping 2 sertifikasi yang saya jelaskan tadi dari Eropa, ya, sesuai dengan standarnya Eropa, kemudian sesuai dengan standarnya Jepang. Dan tentu kita di dalam negeri juga memiliki standar kompetensi kerja nasional yang bisa kita jadikan acuan bagi Bapak Ibu mungkin sebagai pimpinan perusahaan atau HR director atau HR manager di sini gitu ya. Jadi tidak perlu repot untuk mencari tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat dan mencari apakah mereka sudah memiliki sertifikat atau sertifikasi baik itu standar Eropa, Jepang maupun standar dari BNSP. Nah, mungkin itu secara singkat yang ingin saya bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pengetahuan baru, pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.